Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Anwari. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah anak-anakku sekalian di rumah insya Allah sehat semuanya. Di sini juga Ustadz alhamdulillah sehat, dan Ustadzah kelas 1 alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita mengambil buku lebih dahulu. Sudah diambil anak-anakku sekalian bukunya? Alhamdulillah. Dan yuk kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ayo tangannya diangkat, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dan jangan lupa disimak pembelajarannya Ustadz di bab apa? Bab 2 kalimat syahadat. Yuk mari kita simak bersama-sama videonya Ustadz. Bab 6, 2 kalimat syahadat. Anak-anakku sekalian, bab 6 ini kita belajar tentang 2 kalimat syahadat ya. Nah, ini ada gambar. Contohnya di sini ya. Pak Pandu baru masuk agama Islam, dibimbing Pak Zainuddin membaca 2 kalimat syahadat dan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Membaca syahadat adalah syarat menjadi Muslim. Pak Pandu bersaksi bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa dan Maha Kuasa. Pak Pandu juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca syahadat, Pak Pandu menjadi orang Muslim. Ya, Pak Pandu dibimbing beribadah, sholat dan puasa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Ini contoh apabila ini Pak Pandu ya masuk Islam dipandu oleh Pak Zainuddin ya, membaca 2 syahadat. Kalau sudah anak-anakku sekalian sudah membaca 2 kalimat syahadat, maka dia wajib melakukan apa? Sholat, puasa, haji kalau dia mampu. Terus anak-anakku sekalian wajib menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai Muslim kita semuanya kan sudah membaca syahadat sebagai orang Muslim, maka wajib kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu. Mengenal 2 kalimat syahadat. Ya. Syahadat itu satu disebut syahadatain. Jadi syahadat juga disebut syahadatain, yaitu 2 syahadat. Disebut syahadatain, 2 syahadat. Syahadatain itu 2 syahadat. Juga disebut juga artinya syahadat artinya persaksian. Syahadat juga yang pertama syahadat tauhid ya. Jadi syahadat yang pertama itu dinamakan syahadat tauhid. Yang kedua dinamakan syahadat rasul. Ya anak-anak, diingat-ingat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Syahadat juga rukun Islam yang pertama. Ya, jadi syahadat itu rukun Islam yang pertama. Yang terus syahadat ya
Orang yang masuk Islam harus membaca syahadatain, ya kan? Jadi mengenal dua kalimat syahadat, jadi wajib ya orang yang masuk Islam harus membaca syahadatain. Seperti itu anak-anakku sekalian. Paham anak-anakku sekalian di rumah? Insya Allah semuanya paham. Yang Ustaz ulangi lagi sekali lagi ya. Jadi syahadat itu disebut juga syahadatain, dua syahadat. Terus syahadat artinya persaksian. Syahadat yang pertama itu dinamakan syahadat tauhid. Syahadat yang kedua dinamakan syahadat Rasul. Ya. Terus syahadat rukun Islam yang pertama. Jadi syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Orang masuk Islam harus membaca syahadatain. Jadi orang yang masuk Islam anak-anak itu harus membaca syahadatain seperti itu. Lanjut. Syahadat tauhid. Syahadat tauhid artinya mengesahkan Allah. Lafaz syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, jadi tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi ya, tiada Tuhan selain Allah ya. Lanjut. Allah. Nah, di sini memahami tentang syahadat tadi. Jadi Allah itu satu ya, satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Jadi Allah itu satu dan satu-satunya Tuhan yang harus disembah ya. Allah tidak punya ayah dan ibu. Nah, ini pengertian syahadat tauhid ya. Terus Allah maha kuasa ya, maha kuasa menguasai alam semesta ya. Itu semuanya Allah yang menguasai. Allah pencipta alam dan seisinya. Jadi semuanya ini adalah ciptaan Allah anak-anakku sekalian. Jadi pengertian syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu satu-satunya Tuhan yang harus disembah ya. Allah tidak punya ayah dan ibu. Allah maha kuasa. Allah pencipta alam dan seisinya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Itu isinya syahadat tauhid. Lanjut ya. Nah, yang ketiga syahadat Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi lafal syahadat Rasul yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seperti itu. Lanjut. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Ya, jadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW manusia luar biasa. Ya, dia manusia luar biasa. Ya, penyabar, pemaaf dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak terpuji dan mulia. Ya, tapi Nabi Muhammad mempunyai akhlak terpuji dan mulia. Anak-anakku sekalian, apakah kalian di rumah mempunyai akhlak terpuji dan mulia? Insya Allah, ya, semuanya mempunyai akhlak terpuji dan mulia. Yaitu selalu apa? Selalu taat kepada Allah, selalu apa? Sopan kepada kedua orang tua, selalu menyayangi, itu dinamakan akhlak terpuji ya. Lanjut. Nabi Muhammad SAW manusia pilihan Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah ya, pilihan Allah dan manusia yang disayangi Allah. Jadi Allah itu memilih Nabi Muhammad SAW
sebagai makhluk yang paling dipilih, paling utama ya, dan paling dimuliakan. Terus Nabi Muhammad SAW memiliki sifat dan sikap terpuji. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat dan sikap terpuji. Anak-anakku sekalian, kalian harus mencontoh beliau, ya, harus memiliki sifat dan sikap terpuji, ya, sikap terpuji, sikap memiliki sifat, ya, dan sikap terpuji. Biar apa? Menjadi anak yang soleh, ya. Di rumah harus mempraktekkan, ya, sifat dan sikap terpuji ini setiap hari, setiap waktu, ya, seperti itu kepada saudara, kepada kedua orang tua, pada keluarga dan lain sebagainya, ya. Nabi Muhammad SAW Nabi dan Rasul terakhir, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad tidak ada Rasul dan Nabi, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Ingat-ingat ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang Nabi terakhir dan Rasul yang terakhir. Nabi dan Rasul terakhir. Setelah itu tidak ada Nabi lagi. Terus penggantinya siapa Ustadz setelah Nabi? Yaitu para ulama. Ya, seperti itu anak-anakku sekalian. Lanjut. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Terus Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia, liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah, ya, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, zaman dulu memang sebelum Nabi diutus itu akhlaknya banyak yang jelek. Makanya Nabi Muhammad diutus turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Seperti itu anak-anakku sekalian. Makanya anak-anakku sekalian, di rumah kalian harus mempunyai memiliki sikap terpuji, memiliki akhlak yang mulia. Biar apa? Menjadi hamba dan umatnya Rasulullah SAW. Menjadi hambanya Allah dan umatnya Rasulullah SAW. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, memahami dua kalimat syahadat dan artinya. Anak-anakku sekalian, yuk kita memahami dua kalimat syahadat dan artinya. Syahadat harus dihafal. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Ya, kita dikatakan Muslim bila kita melafalkan atau mengucapkan syahadat. Ya, jadi orang yang mau masuk Islam itu harus membaca syahadatain. Jadi kalau kita harus jadi orang Muslim itu harus membaca syahadat. Tahu nggak anak-anakku sekalian? Biasanya syahadat dibaca di mana saja? Ada yang tahu? Yaitu pada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ya, seperti itu. Setiap sholat lima waktu kita membaca syahadat. Syahadat ada dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ya, ingat-ingat, syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Seperti itu ya anak-anak. Fahimtum?
membangun akhlakul karimah. Ini adalah salah satu contoh dari sikap sifat terpujinya Rasulullah, ya, harus kita teladani. Contohnya, saya anak muslim berakhlak baik. Saya harus tekun dan memahami pelajaran. Saya suka dan rajin belajar agama Islam. Saya tekun membaca dan melafalkan syahadatain. Saya bersemangat memahami arti syahadatain. Ya, anak-anakku sekalian, apa kamu sudah menerapkan atau melaksanakan sikap dan sifat dan sikap terpuji ini di rumah? Insya Allah semuanya sudah, ya. Demikian dari Ustadz Anwari. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.